Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semangat pagi teman-teman. Ya, masih ada beberapa hari lagi ya untuk kembali ke jalan yang lurus. Masih ada beberapa hari untuk kita belajar sama-sama lagi untuk menghadapi TKA yang dimulai dari Senin depan. Nah, salah satu permintaan dari rekan kita ya, saya melihat adanya permintaan untuk dibahaskan lagi beberapa soal-soal yang berhubungan dengan bunga tunggal dengan bunga majemuk. Ya, siapkan dulu alat tulis ya teman untuk mencatat beberapa rumus-rumus penting dari bunga tunggal dengan bunga majemuk di sini. Kita mulai dari soal nomor 1. Nomor 1 ini kemarin kita jadikan sebagai kuis ya di halaman YouTube Uruan Tentor dan sudah ada beberapa yang kerja ya. Cuma kalau saya perhatikan agak bervariasi jawabannya ya. Coba kita diskusikan sama-sama. Nah, di sini soalnya seorang pemuda menginvestasikan uangnya sebesar 120 juta ya. Nah, kepada suatu lembaga keuangan. Lembaga keuangan tersebut memberikan jaminan bunga investasi dengan perhitungan bunga tunggal, ya, yaitu sebesar 5% per triwulan. Triwulan itu artinya 3 bulan ya. Oke, ini kita tandai dulu seperti ini. Nah, kemudian yang ditanyakan adalah berapakah jumlah modal akhir investasi tersebut? Ya, setelah 2 tahun. Nah, ini kalau kita perhatikan, ini kan tidak sinkron ya antara perhitungan bunganya per 3 bulan dengan periode penyimpanannya. Nah, ini kita harus samakan dulu. 2 tahun itu kan kalau kita jadikan bulan ya, ini kan sama saja dengan 24 bulan ya, karena 2 dikali 12, 24. Nah, ini kita harus sinkronkan, berarti kita harus bagi 3. Karena kan per 3 bulan. Nah, kalau dibagi 3 ini berarti 8 periodenya. Berarti 8 lah ini yang kita hitung sebagai periode. Nah, tinggal kita masukkan di rumus. Apa rumusnya kalau perhitungan bunga tunggal? Yaitu MN sama dengan M0 dikali 1 ditambah dengan N dikali dengan I. Ya. Nah, berarti M0-nya ini adalah modal awal, itu 120 juta. Oke, pelan-pelan saja. Kemudian 1 ditambah dengan N-nya 8. I-nya itu 5%. Oke, seperti ini. Nah, sekarang tinggal kita selesaikan baik-baik ini secara kekeluargaan ya. Ini berarti 120 juta. Kemudian dikali 1 ditambah pelan-pelan saja ya. 8 kali 5 ini 40 per 100. Kemudian nolnya kita bisa coret. Nah, di sini 120 juta. 1, ini kan per 10 berarti 0,4 ya. Ditambah dengan 1 jadinya 1,4. Nah, sekarang karena satu angka di belakang koma, itu nolnya kita bisa coret. Jadi yang tinggal kita kalikan itu 12 dikali 14. Coba kita cakar ya. Di sini. 4 kali 2, 8. 1 kali 4, 4. 1 kali 2, 2. 1 kali 1, 1. Berarti ini 168. Hitung nolnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti jawabannya itu 168 juta ya. Jawabannya delta teman-teman. Ya, mungkin yang menjawab selain delta itu dia mungkin agak keliru ya di perhitungan bunga di sini teman. Jadi kita harus sinkronkan antara perhitungan bulan, ya perhitungan bunga dengan periodenya. Kalau misalkan di sini per bulan, bunganya itu per bulan, maka kalau di sini tahun, maka kita harus jadikan ini dalam hitungan bulan. Berarti 24 bulan misalkan seperti itu ya. Oke. Kita lanjut coba ke soal nomor 2. Coba dipahami dulu soalnya. Ya, semoga paham dengan penjelasan nomor 1 tadi ya, teman-teman. Ya, kalau misalkan masih bingung itu bisa ditanyakan di bagian komentar di bawah ya. Nah, coba kita lihat nomor 2 ini. Asep menabung uangnya di bank XYZ selama 4 tahun ya, dengan saldo awal itu sebesar 10 juta. Dengan bunga majemuk 10% per tahun. Oke? Nah, Asep menabung selama 4 tahun. Nah, berikanlah tanda centang pada kolom benar atau salah untuk setiap pernyataan yang berikut. Yang pertama di sini adalah total bunga yang diterima. Ya, ingat kembali apa rumusnya kalau bunga majemuk. Rumusnya itu adalah MN sama dengan modal awal dikali 1 ditambah dengan I berpangkat N. Oke? Nah, berarti di sini N-nya kan 4. Berarti 4 di sini modal awalnya berapa? 10 juta ya. Ini kemudian dikali 1 ditambah dengan I.
I-nya itu 10%. Berarti di sini 10 per 100 pangkat 4. Nah, tinggal kita selesaikan baik-baik ini ya secara kekeluargaan. Nolnya kita bisa coret manja dulu. Ini 10 juta. Coba pelan-pelan ya. Ini kan 1/10 0,1 ya, bisa? Ditambah dengan 1, ya 1/10 itu kan 0,1 tambah 1 berarti 1,1 pangkat 4. Pelan-pelan ini kita pangkat 4-kan dulu. Oke. 1,1 pangkat 4 ini dapatnya 1,4641. Ya. Nah, sekarang berarti karena 4 angka di belakang koma di sini, 4 angka di belakang koma, berarti kita bisa coret nolnya 4 seperti itu. Oke? Berarti tinggal kita kalikan 1 dikali 14641, ini dapatnya 14641. Hitung nolnya ya, yang tersisa 123. 123. Berarti modalnya setelah 4 tahun menabung itu 14.651.000 ya. Nah, yang ditanyakan di sini adalah bunganya. Berarti tinggal kita perkurangkan, jadi bunganya di sini tinggal kita perkurangkan modal akhir 14.641.000 diperkurangkan dengan 10 juta guys. Seperti ini. Berarti kita peroleh ini 4641000. Betul atau betul? Ini benar. Bisa paham sampai di sini? Bisa ya? Nah, sekarang jumlah bunga yang diterima dari tahun ketiga sampai tahun keempat itu apakah 1.231.000? Kalau ini kita mau hitung berarti kita cari dulu ya, kita cari dulu berapa modalnya setelah menabung 3 tahun. Ya, sepakat tidak kalau saya bilang begitu? Ya, sepakat ya? Jadi kita cari dulu berapa modal akhirnya setelah menabung selama 3 tahun. Berarti ini sama saja kalau kita hitung M3. Tinggal kita lanjutkan dari sini ya. 10 juta. Coba pelan-pelan saja. Dikali ini nih. Tinggal kita ganti dengan 3. 1,1 pangkat 3. Bisa ya teman-teman? Ini kan tinggal diganti periodenya, N-nya ya dengan 3. 10 juta. 1,1 pangkat 3 itu dapatnya 1,331. Nanti dikoreksi kalau salah hitung ya teman-teman. 3 angka di belakang koma, berarti ini kan 3 angka di belakang koma, kita coret 3 nolnya. Jadi 1 dikali 1331 dapatnya 1331, nolnya ada berapa? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nah ini. Berarti uangnya setelah menabung 3 tahun itu dapatnya 13.310.000. Nah, kita perkurangkan antara yang 4 tahun ini dengan yang 3 tahun. Maka itulah bunganya dari tahun ketiga sampai tahun keempat. Paham tidak, teman-teman? Ya, semoga bisa dipahami ya. Jadi, ini kita perkurangkan 14.641, maaf. Ya, ini terlalu bersemangat ya. Ini kalau hitung-hitungan uang begini, ya saya paling lincah ya. 14.641.00, bukan paling lincah maksud saya, paling semangat. 13.310.000. Nah, ini kita perkurangkan guys. 000, ini 1, 4 kurang 1, 3, 6 kurang 3, 3, 4 kurang 3, 1. Berarti 1.331.000. Ini salah ya. Oke. Bisa paham sampai di sini? Ya, semoga bisa paham ya, teman-teman. Next lagi, kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, bisa ditanyakan di komentar di menit keberapa begitu. Yang berikutnya, jumlah tabungan di tahun keempat, jika pada tahun ketiga itu diambil 5 juta adalah berapa? Nah, ternyata teman-teman, setelah 3 tahun, ya, Pak Asep ini mengambil sebesar 5 juta. Jadi kita kembali ke sini. Oh, yang di sini. Coba ya di sini. Kita garis dulu ya, karena yang pernyataan ketiga ini agak sedikit kompleks. Pada tahun ketiga itu kan M3 itu sama dengan 1.331.000. Ya, 13 juta maksud saya. Ini kayaknya kurang, ya sudah ya, ini kurang nolnya 1. Oke, coba dikoreksi ulang dulu. 13.310.000. Ya, bisa ya teman-teman. Nah, ini Pak Asep dia mau mengambil sebesar 5 juta.
Berarti kita perkurangkan ini 5 juta 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita perkurangkan coba. Ini 0, 0, 0. Kemudian ini 0, 1 kurang 0, 1, 3 kurang 0, 3. 13 kurang 5 dapatnya 8. Ya. Oke. Berarti uangnya Asep di tahun ketiga itu tinggal 8.310.000. Nah, inilah yang kita hitung lagi selama 1 tahun. Berapa pada tahun keempat kalau misalkan sudah diambil 5 juta. Jadi, berarti 1 tahun saja ya dihitung ya. Karena kan tahun yang berjalan yang dihitung bunganya. Berarti M1 sama dengan 8.310.000 dikali 1,1 karena sama begininya ya. Kan bunganya sama ini flat. Berarti pangkat 1. Oke. Ini satu angka di belakang koma, kita coret saja ya. Berarti 831 dikali 11. Ya, itu dapatnya 9.141.000. Berarti ini benar. Coba teman-teman dikoreksi ulang dulu. Ya, kalau misalkan bingung ya, bisa ditanyakan, tapi semoga bisa paham ya, kan ini sudah detail, logikanya sudah masuk juga. Dan saya jamin teman-teman bisa paham ya untuk setelah melihat ini. Oke, coba kita lanjut ke soal nomor 3. Dipahami dulu soalnya. Ya, diperhatikan soalnya nomor 3 di sini. Kalau tadi Pak Asep, sekarang Pak Endang lagi ya. Pak Endang ini menyimpan uang sebesar 80 juta di sebuah bank dalam deposito yang menerapkan bunga majemuk 5% per tahun. Pak Endang ini mempunyai rencana mengambil uang tersebut setelah 2 tahun. Maka berapa jumlah uang yang diperoleh Pak Endang selama 2 tahun tersebut? Ya, ini bunga majemuk berarti kita tulis dulu rumusnya ya. Mn sama dengan M0 dikali 1 ditambah dengan I pangkat N. Kita membiasakan menulis rumus ya teman-teman. Berarti kalau misalkan M2 di sini, M0-nya itu 80 juta. Oke, seperti ini. Dikali 1 ditambah dengan I 5%. Pangkat 2 ya. Ini berarti 80 juta. Oke. Kemudian 5% itu kan 0,05 ya. Ditambah dengan 1 berarti 1,05 pangkat 2. 80 juta. 1,05 pangkat 2 itu dapatnya 1,1025 ya. Ini karena 4 angka di belakang koma, kita boleh coret 4 nolnya. Jadi tinggal kita kalikan 5 dikali 11.025. Ya, dapatnya adalah 88.200.000 ya. Nanti teman-teman boleh dicek ulang ya, dihitung ulang, jangan sampai salah hitung. Jawabannya adalah Charlie. Oke, saya kira jelas ya. Next nomor 4 ya. Nomor 4 ini sebenarnya masih ada kaitannya dengan nomor 3 tadi ya. Cuma kalau tadi itu ya yang dihitung modal akhirnya atau tabungannya setelah 2 tahun. Ini sebenarnya bunganya kalau ini yang dihitung. Berarti tinggal diperkurangkan. Yaitu tadi itu kan kita dapat 88 juta ya, 200.000. Dikurangi dengan 80 juta. Oke, ini kalau kita perkurangkan dapatnya 8.200.000. Jawabannya adalah Charlie lagi, ya. Oke, next kita lanjut ke soal nomor 5, silakan. Ya, nomor 5, seseorang memiliki modal 80 juta, kemudian diinvestasikan dengan menggunakan bunga tunggal dengan suku bunga 15% per tahun, ya. Besar uang yang didapat setelah 4 tahun berinvestasi. Ini agak mirip-mirip dengan nomor 3 dan nomor 4 ya. Tapi ini hitungannya adalah bunga tunggal. Berarti rumusnya adalah Mn sama dengan M0 dikali 1 tambah N dikali I. Modalnya 80 juta. Ya. Kemudian 1 ditambah dengan N-nya 4. Bunganya adalah 15%. Ini coba 80 juta. Kemudian 4 kali 15 itu kan 60 ya.
1 tambah 60 per 100. Nolnya kita bisa coret begini. Jadi 80 juta. 6 per 10 0,6 ditambah dengan 1 jadinya 1,6. Satu angka di belakang koma kita coret nolnya. 8 dikali 16 128. Hitung nolnya 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6. Berarti 128 juta error ya. Oke, next lagi. Nomor 6, coba dipahami dulu soalnya. Ya, di sini soalnya Lavinia menabung di sebuah koperasi sebesar 2 juta ya, dengan suku bunga tunggal itu 6% per tahun. Pada saat diambil, uang Lavinia ini menjadi 2.080.000. Maka yang ditanyakan adalah lama Lavinia menabung adalah berapa bulan. Karena ini yang ditanyakan lama berarti N-nya ya. Kita hitung dulu berapa bunganya teman. Bunganya ini kalau kita rupiahkan kan tinggal diperkurangkan. 2.080.000 dikurangi dengan 2 juta, itu bunganya 80.000 ya. Nah, inilah yang didapatkan Lavinia selama menabung 2 tahun. Ya, itu 2 tahun. Selama beberapa bulan dengan bunga 6% ya. Dia dapatkan bunga sebesar 80.000. Nah, rumusnya kalau bunga di bunga tunggal itu sama dengan, ya itu dirumuskan dengan modal awal dikali dengan N dikali dengan I. B-nya di sini dalam rupiah 80.000. Oke, sama dengan modal awalnya itu 2 juta. Oke, pelan-pelan saja ya. Dikali dengan N dikali I-nya itu 6%. Oke, coba kita coret-coret yang bisa dicoret ya. Misalkan nolnya ini dengan nol yang di bawah bisa ya. Kemudian yang di sini 4 nolnya itu bisa kita coret dengan 4 nol yang ada di sini. Berarti habis. Nah, tersisa di sini adalah 8 sama dengan ini 2 dikali N, 2N dikali 6 itu 12N. Berarti N-nya di sini adalah 8 per 12 bulan. Tahun maksud saya. 8 per 12 tahun. Ya. Nah, ini kalau kita jadikan bulan, berarti tinggal dikalikan dengan 12 bulan. Berarti ini habis tinggal 8 bulan ya. Jadi jawabannya adalah Charlie ya. Baik teman, saya kira demikian dulu ya. Nanti kalau misalkan teman-teman mau request materi apa yang mau dibahaskan, itu boleh disampaikan di bagian komentar ya. Nanti kita buatkan pembahasan soal yang berhubungan dengan permintaan dari teman-teman semua. Oke, saya kira demikian dulu ya. Tetap semangat belajar. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semangat pagi.